Selamat pagi, Jumat berkah, Jumat Agung, sarapan oatmeal, kue isolate setek sama alpukat. Hari ini cerah, ada matahari, nggak mendung tapi dingin, mantap. Selamat siang teman-teman, belajar lagi, sharing lagi. Sekarang masuk ke bab genetik. Ini bab yang saya bilang, bisa saya bilang adalah bab enak nggak enak memang harus dijelaskan. Walaupun mungkin nanti ada yang tersakiti atau saya menyakiti lah. Kok kayak lebay banget ya. Tapi memang benar, bab genetik ini adalah bab yang sangat menyakitkan. Tapi bukan berarti saya menjelaskan seperti ini nanti kalian menjadi tidak bersemangat ya. Tolong diperhatikan dulu. Baik sebagai atlet yang menuju ke pro atau sebagai pelatih, ini harus diperhatikan, harus jeli. Mengapa genetik bukan PID atau steroid duluan? Karena gini, mau kita menggunakan PID atau steroid sebanyak apapun, kalau tidak memiliki genetik bodybuilding yang bagus, kita akan stres. Jadi kita harus pahami dulu, kita memiliki genetik yang mendukung atau tidak. Genetik itu kalau aku bilang adalah gift dari Tuhan, itu nggak bisa diubah. Mau pakai steroid yang kelas wahid, mau pakai HGH suntik, ya duit seberapa banyak pun itu, mau latihan sekeras apapun, mau makan protein sebanyak apapun, suplemen dan lain-lain, tidurnya cukup dan lain-lain, nggak bisa diubah. Ini semua adalah gift dari Tuhan. Jadi kita sebagai calon atlet atau sebagai pelatih harus tahu apa aja ciri-ciri genetik yang bagus. Yang pertama, memiliki match genetik. Misalnya gini, kamu sama teman-teman kamu ramean nge-gym nih, udah 3-6 bulan nih. Kamu perkembangannya pesat banget dibandingkan teman-teman kamu. Padahal latihannya bareng, terus makan juga sering bareng dan lain-lain. Berarti kamu memiliki ciri-ciri genetik yang bagus. Kedua, memiliki struktur vertebrar yang bagus. Misalnya sudah kelihatan bahunya itu lebar, terus pinggangnya ramping. Nah, itu salah satu petanda memiliki genetik yang bagus. Ketiga, calf dan forearm yang besar. Apabila cepat besar di bagian ini, calf dan forearm, itu adalah pertanda bahwa kalian genetiknya bagus. Bukan berarti calf sama forearmnya kecil nggak bagus genetiknya, enggak. Karena memang melatih calf sama forearmnya emang agak sulit. Keempat, memiliki long muscle yang dominan. Karena long muscle ini terlihat full, padat, dan berdekatan sehingga pada saat penjuru itu memiliki nilai plus. Contoh misalnya bicep, pop. Kalau yang gede sampai sini padat, itu artinya long. Tapi kalau yang cuma yang seluruhnya ada jaraknya, itu berarti dia short. Kalau kayak punggung, misalnya ada yang dia skapulanya atau lattice dorsinya cuman segini aja lalu panjang gini, ada yang dia full begini lalu sedikit ada pinggangnya sedikit, itu artinya kalau yang full lalu ada pinggang sedikit itu artinya long. Kalau yang dia seperti kayak Dennis Wolf, dia yang pop lalu panjang, itu termasuk yang pendek. Jadi semua memiliki genetik beda-beda, yang long itu akan lebih bagus. Kelima, distribusi lemak yang merata, paper skin, kuat
swab yang bagus saat shredded. Jadi ini sebenarnya lebih terlihat setelah kita melakukan cutting maksimal, latihan, makan maksimal dan lain-lain sampai sebanyak 3-4 bulan lah atau gimana, pokoknya maksimal. Tangan, bahu, terus kuat udah kering, tapi di bagian lower back atau lower abs itu masih ada holding fat. Itu berarti tanda bahwa kalian memiliki genetik cutting yang kurang bagus. Kalau kalian sudah merasa cuttingnya kalian maksimal. Lalu bagaimana sih genetik cutting yang bagus? Itu tentunya penurunan body fatnya itu merata di setiap bagian otot, seimbang. Ya intinya adalah fatnya itu penurunannya merata gitu aja, seimbang. Ketika kalian sudah melakukan cutting yang maksimal. Keenam, toleransi rasa sakit terhadap resistance training. Jadi gini, semakin tinggi rasa sakit yang kamu rasakan terhadap resistance latihan, kamu tahan, kerja keras, maka kamu akan semakin keras melatih ototmu dan nantinya akan memberikan stimulus yang lebih kepada ototmu. Jadi ya memang harus tahan sakit, intinya gitu. Dilatih sekeras apapun, kadang-kadang kita kok latihan main drop set itu kan, atau superset atau apapun, itu contohnya kayak drop set deh, main bicep, dari beban berat, lalu turun setengah, repetisinya tambah, itu kayak panas banget, itu emang kita harus tahan. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahan, seperti kalian udah nyerah, ya udah mendingan berarti kalian bukan genetik yang bagus, gak out. Yang terakhir, androgen reseptor yang hypersensitif dan jumlahnya banyak. Jadi kalau misalnya kalian pakai PID atau steroid dengan dosis yang rendah, sudah boom, sudah bagus hasilnya, itu berarti kalian memiliki genetik yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian pakai steroidnya sudah dosisnya tinggi dan nggak bagus juga, berarti ya sudah, untuk menuju ke pro berat. Jadi kalau menurut saya teman-teman ini hanyalah teori sebagai acuan bahwa kita memiliki genetik yang bagus atau enggak, atau kita menjadi pelatih, kita tahu bahwa dia bisa nih menjadi ke pro nih, oh dia nggak bisa nih. Misalnya bisa ya dilatih, misalnya nggak bisa ya kita memberikan motivasi bahwa masih banyak kok industri fitness ini yang bisa kita hasilkan, nggak cuma mau jadi atlet, banyak banget. Bisa jadi pelatih, bisa jadi apa dan lain-lain. Jadi sebenarnya tujuannya di situ. Contoh kayak saya teman-teman. Oh saya kalau lawan Fuad setengah mati, saya sulit menangnya. Sulit saya menang. Saya kalah di bagian punggung. Dia punggung itu lebar banget. Sedangkan saya tidak lebar. Tetapi saya tidak mau kalah. Artinya apa? Saya kalah lebar tapi saya jangan sampai kalah detail. Jadi saya buat bagian tubuh saya sedetail mungkin dengan latihan yang saya lakukan agar supaya saya juga bisa bersaing. Tinggal nanti penjuriannya jadi panggung seperti apa. Jadi intinya gini teman-teman, buat teman-teman yang punya genetik bagus, kalau kalian menuju ke pro, itu akan ada kans lah. Tetapi kembali lagi, kalian punya daya juang nggak? Kalian punya mindset yang bagus nggak? Kalau kalian nggak punya daya juang dan mindset yang bagus, ya udah percuma. Punya genetik bagus juga nggak akan berhasil dalam hidup, dalam menuju ke pro kan gitu. Tetapi buat teman-teman yang genetiknya nggak bagus kayak saya, terus terang saya nggak punya genetik yang bagus, tapi saya punya kerja keras, saya punya konsistensi, saya punya disiplin, saya bisa kok. Saya bisa menuju ke pro. Jadi buat teman-teman yang punya genetik bagus, semakin diasah semakin baik. Buat teman-teman yang nggak punya genetik bagus seperti saya, jangan mau kalah sama genetik yang bagus. Di panggung, yang dilihat adalah kesiapan. Siapa yang siap, siapa yang bagus, siapa yang benar-benar 100% lebih, dia yang juara. Mau dia senior pun, kalau misalnya memang dia nggak bagus, bisa kita kalahin. Cuman, yang saya nggak sukanya adalah udah tahu senior gak bagus, kenapa masih dimenangin? Kenapa sih nggak ada ini junior lebih bagus, walaupun dia memang kalah senioritas, tapi setidaknya dia punya kans dan jelas-jelas memang penilaiannya memang yang junior itu menang. Kenapa nggak dimenangkan yang juniornya? Yang senior juga harusnya tentunya paham, pengurus juga harus paham, juri juga harus paham bahwa oh ini buat masa depan daerahku,
ini memang juniornya malah lebih bagus, ya udah. Jangan nunggu sampai seniornya pensiun dulu baru nanti juniornya naik. Nggak gitu caranya. Ini sorry ya, ini adalah keluh kesah saya sebagai atlet juga, bahwa jangan sampai kita sebagai junior itu drop dalam hal seperti ini, dalam penjurian. Terus kerja keras, terus gali terus, baik dalam menuju ke atlet ataupun dalam berbisnis dalam dunia fitness ini. Semangat terus teman-teman, itu aja yang mau saya bisa bilang. Thank you.